Terima kasih untuk panitia yang mengundang saya untuk memberi kesaksian. Kesaksian ini bukan untuk kuat dan gagah saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Saya flashback sedikit waktu saya masih muda. Kalau saya ada masalah, pikiran saya cuma satu, bunuh diri. Dan saya sudah coba, tiga kali saya coba. Yang pertama saya minum Valium 20 butir, masih Tuhan ampuni. Kedua saya minum Baygon, masih Tuhan ampuni. Ketiga Postek saya minum. Itu di rumah sakit akhirnya. Di rumah sakit itu saya bilang sama suster, sus tolong lampu itu suster matiin dong, terlalu silau. Susternya bingung, lampu yang mana ya Pak? Sedangkan saya sudah diuji. Saya bilang itu tuh silau. Susternya bingung. Nah, terus saya udah gak sadar. Itu waktu saya masih umur 20-an. Sekarang di umur yang nggak muda lagi, ada satu ketika saya berbaring dan saya mimpi melihat Mesias. Mulai dari hari itu perubahan di diri saya itu banyak. Ada satu ketika saya ikut doa Paskah 10 hari puasa, hari ketiga saya di Jamar Kudus, nangis. Mulai dari situ saya bilang, Tuhan, hidup saya sudah buat Tuhan, bukan buat saya lagi. Seiring berjalan, saya ketemu Mary. Ketemu Mary juga bukan seperti indah kayak sinetron, enggak. Dia harus minum obat selama 17 tahun. Kalau dia nggak minum obat, dia tuh nggak bisa kontrol dirinya. Obat saraf, Dokter Handoyo, dia harus minum sehari 20 butir. Dokter bilang, semua pada bilang nggak sembuh, tapi di hati ini Tuhan taruh, bilang sama dia pasti sembuh. Saya bilang pasti sembuh, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini siapa? Seperti saya enak amat, kalau kamu yang sembuh pasti sembuh, tapi saya yakinkan dia pasti sembuh. Sesudah saya beritakan itu, dia ternyata punya juga kepahitan terhadap saudara-saudaranya. Saya bilang, coba buka pintu maaf. Dia bilang, gampang ucapin tapi susah lakuin. Saya bilang ini, gak usah dibuka, dicoba kata-katanya aja dulu, dicoba. Dia lakuin tuh. Tapi sesudah itu, perlahan-lahan hari ini pun dia udah gak minum obat. 17 tahun dia minum obat, ketergantungan obat, hari ini dia sudah gak minum obat. Di dalam perjalanan hidup kami masih ada sesuatu yang dia sembunyi dari saya ini. Dia ngerokok. Saya tahunya itu pada saat di gereja. Kamu ngerokok? Wah, pokoknya dengan segala macam alasan dia, nanti ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kami pelayanan, dia juga ada pelayanan kok. Tapi bagi saya rokok pun itu hal besar. Kalau bagi sebagian orang kecil, tapi bagi saya besar. Tapi Tuhan taruh di hati saya kecil. Benar Tuhan bilang kecil. Ada satu ketika saya tidur, dia diam-diam merokok di depan dirokok. Dan itu udah dia asapnya sudah nggak kecium. Untung rokoknya pun dia sudah buang tempat yang udah nggak bakal ketahuan. Tapi Tuhan datang dalam mimpi saya, tegur nih, Mary ngerokok loh. Udah ngasih saya, enggak Tuhan, dia sudah janji sama saya merokok sampai 2 kali saya bilang. Enggak Tuhan sampai 3 kali bilang. Dia ngerokok, saya bangun. Dia kaget. Dia bilang kenapa? Saya bilang, Tuhan kasih tahu kamu ngerokok. Dia diem. Terus Tuhan taruh lagi di hati saya nih, kamu harus tegur dia. Saya bilang, Tuhan, negor istri itu nggak gampang, pasti berantem. Karena saya pasti nuduh dia, pasti. Tapi Tuhan bilang enggak, harus kamu tegur. Sebelum saya keluar itu saya tegur. Saya bilang pelan-pelan, kamu merokok ya, karena Tuhan yang kasih tahu. Dia diem. Begitu saya mau keluar, dia panggil saya, sini. Terus dia nangis lah. Dia bilang, iya saya merokok. Saya bilang, saya nggak tahu kamu merokok dan saya nggak tahu. Saya yakin kamu sudah nggak merokok. Tapi Tuhan yang bangunin saya, kasih tahu. Saya bukan bangga ya gitu. Tapi saya bilang ini, hanya rokok masalah kecil. Sedangkan di rumah sakit sana, orang yang kanker, orang yang sakit jantung, berdoa minta Tuhan sembuh.
kita mengganggu pekerjaan Tuhan hanya masalah pribadi kita. Saya bilang coba kali-kali hidup kita ini harus berharga buat Tuhan. Toh berapa sih kita bisa melayani Tuhan lagi di sisa yang sekarang? Saya mengenal Tuhan di umur 40-an. Di 40 ke bawah, sia-sia hidup saya. Nggak ada kebanggaan, hanya nol besar. Tetapi di sekarang ke sini, kalau orang bilang mau melayani Tuhan, saya bilang siap. Siapa aja Tuhan, saya siap. Tuhan taruh, mau Tuhan taruh dimanapun saya siap. Saya bilang, hidup saya sudah buat Tuhan, bukan buat saya lagi. Saya bilang, kalau Tuhan mau ambil saya pun hari ini, saya bilang saya siap kok. Saya nggak pernah takut, karena Tuhan beserta saya. Saya luapkan hati dia. Dia support. Sekarang kami buka kantin. Ada satu ketika omset kami cuma 100.000 sehari. Sedangkan kami punya pegawai dan kami punya kos. Sedih nggak? Nangis dia setiap malam. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kamu sering tolong saya. Boleh nggak saya tanya, kapan kantin ini berkembang? Tuhan taruh di hati saya 3 minggu. Saya bilang sama dia, 3 minggu lagi kantin kamu berkembang. Tapi saya kembali lagi seperti yang kemarin, yang lama-lama. Tuhan, saya pakai nama kamu. Bilang 3 minggu lagi. Kalau 3 minggu ini nggak terbukti, bukan saya. Kalau saya mah dijelekin orang nggak apa-apa, tapi nama kamu yang nama besar Tuhan yang saya bawa. Saya seperti bernubuat bahwa dia bawa kantin kamu akan berkembang. Lewat 2 minggu, Senin masuk minggu ketiga hari Senin masih begitu. Tapi minggu ketiga hari keduanya kantin dia bukan main, diberkati luar biasa. Saya bilang, Tuhan, apa spesialnya saya sampai Tuhan mau ikut campur dalam hidup saya? Saya dibilang Kristen dari lahir enggak. Saya belum mengenal Tuhan tadi. Saya semenjak ada masalah kenal Tuhan. Bukan saya lagi senang-senang, saya enggak. Saya pas ada masalah. Setiap saya ada masalah, Tuhan selalu ada. Setiap saya ada masalah, Tuhan selalu ada. Sampai saya bertanya, apa spesialnya saya? Banyak kok pendeta-pendeta yang lebih Tuhan bisa berkati, bisa urapi. Banyak juga orang-orang yang lebih memuja Tuhan lebih dari saya. Saya bilang, saya sudah pernah orang bilang, lu Kristen aja baru lu. Tapi Tuhan bilang diem, kamu gak boleh balas. Ya diem, saya lakukan. Sampai hari ini saya mendedikasikan hidup saya untuk pelayanan di tempat yang kami layani di GBI Kemenangan. Saya bilang sama gembala kami, saya melayani sampai napas saya terakhir. Karena saya sudah janji sama Tuhan. Begitu saya meminang dia, hidup saya buat Tuhan dan hidup saya untuk pelayanan bagi Tuhan. Itu yang pengalaman hidup saya yang berkesan bertemu Tuhan. Bukan saya dari orang yang hebat, bukan saya dari lumpur, tapi Tuhan yang mau angkat. Bukan. Dulu saya pikir kalau kesaksian ini hanya sombong. Kalau bagi istri saya kesaksian ini buka aib. Gak berani. Jadi saya gak pernah cerita. Tapi beberapa saat Tuhan, waktu saya ikut school pendeta Pak Tommy, saya banyak kasih kesaksian. Dan saya sering kadang-kadang Tuhan sering taruh orang ini begini. Saya bilang sama orang ini, kamu begini ya. Tapi Tuhan loh, bukan saya nggak sehebat, bukan saya, tapi keluarga dia emang benar. Saya bilang kamu mesti jujur sama istri kamu, dia nggak jujur sama istrinya. Saya bilang bukan kuat dan hebat saya, tapi Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan. Mungkin saya bilang kamu terlalu fokus dengan masalah bukan dengan Tuhan. Kalau bagi saya, istri saya kalau ada masalah saya bilang berdoa. Tuhan hanya sejauh doa. Nggak ada lagi kok, hanya berdoa. Saya lipat tangan. Tiap hari kami buat mesbah keluarga. Dan mulai dari hari itu keluarga kami makin hari makin lebih damai, kami sukacita. Ya itulah pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, dan itu berharga banget bagi hidup saya. Terima kasih. Bu, Ibu pegang mic kan, Bu? Sorry. Nggak selain saya. Saya Ibu juga bersaing sedikit lah. Beneran Pak dia sudah ngomongin tadi. Lain kali Bu. Sepatah-patah Bu, bagaimana kesaksian? Soalnya kayaknya nggak abdol loh. Ya bener ya. Pegang mic saya Bu. Pasti ada yang mau disaksikan, saya yakin Bu. 5 menit kasih Bu.
Bisa, dia si Brody sebenarnya nih. Jadi saya wakilin dulu, nanti dia nyambung. Pak, jangan diwakilin Pak. Silakan Bu. Pasti bisa Bu. Kemudian Bu, tenang Bu. Oke, 1, 2, 3 Bu. Siap, silakan Bu. Oke. Dia ada kali ikut puasa Bulan Roh Kudus Pasca. Dia mulai ikut puasa. Nih, grogi nih Pak. Saya Tenang Bu, tenang. Sabar. Oke. Saya bilang ada satu ketika mata dia bisa biru atau hijau. Terus saya bilang, saya berdoa malam sama Tuhan. Saya bilang, kalau besok mata kamu sembuh, saya utang sama Tuhan 30 hari puasa. Jadi, terus dia tiba-tiba pagi-pagi dia bilang mau ikut. Ayo terusin. Saya puasa hari kedua itu pegawai di kantin itu ada yang nakal. Itu Tuhan bicara di hati saya nih. Kata dia itu jahat dan dia tidak akan pernah mau berubah karena memang dia nggak mau berubah. Terus itu memang udah tahu sih ya. Saya bilang pegawai ini nakal. Ya. Tapi ini seperti ngepro. Kalau saya colek pegawai pasti dia berantem. Jadi saya lebih baik ngalah. Tapi setelah saya puasa hari kedua itu di hati ini bilang dia ini jahat dan dia nggak akan pernah berubah karena memang dianya nggak mau berubah. Ya, Jadi sebenarnya kalau orang bilang dia ini seperti kayak diguna-guna. Cuma karena dia mau berpuasa dan Tuhan membersihkan sesuatu yang ada di tubuhnya, dia baru lihat itu loh. Yang itu makanya saya bilang, itu yang saya lihat yang kamu nggak lihat. Saya bilang itu kuasa Tuhan, bukan kuatan dada saya. Saya bilang saya nggak pernah bilang. Dia kalau kantin sepi nih, dia selalu chat saya, kantin sepi. Saya bilang, saya chat lagi, saya balas berdoa, nyanyi. Saya bilang puji Tuhan, jangan lapor ke saya. Saya bilang saya siapa? Mesti kamu berdoa. Kantin sepi, di hati dia bilang coba berdoa di dapur. Dia bilang, Mbak, kamu ke depan dulu ya, saya mau berdoa dulu di dapur. Berdoa di dapur, itu saya amin. Kadang kalau sampai amin udah di depan udah penuh anak-anak belanja. Terus nggak usah kemana-mana, berdoa aja di depan. Di hati ini bilang berdoa aja di depan. Saya di depan tempat saya jualan. Saya doa, saya bilang bentar ya, ibu mau doa bentar. Belum sempet pegang amin, anak-anak udah banyak yang mau beli. Oke, terima kasih Bu. Sekali lagi. Bisa kan Bu? Oke, terima kasih beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Ya, sebelum masuk ke persembahan kita dari Pak Yopi untuk berdoa untuk persembahan kita